Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Tak terasa musim 2025-2026 sudah hampir berakhir. Dan pada episode kali ini, kita punya 3 update terbaru yang bisa menjadi titik balik untuk The Blues. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu kabar terbaru dari Pedro Neto dan Alejandro Garnacho. Lalu yang kedua, aksi comeback luar biasa dari Levi Colwill setelah menderita cedera ACL panjang sejak awal musim. Dan pembahasan ketiga sekaligus yang terakhir, yaitu tentang rumor transfer pemain dari lulusan akademi milik Arsenal Ethan Nwaneri yang mulai dikait-kaitkan dengan Chelsea. Seperti apakah ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Setelah para fans dibuat gigit jari saat Chelsea hanya bisa bermain imbang 1-1 ketika melawan Liverpool dan sebelumnya menelan kekalahan menyakitkan dari Nottingham Forest dengan skor 3-1. Pertanyaan besarnya adalah, kemanakah perginya daya dobrak Chelsea? Pedro Neto dan Alejandro Garnacho, keduanya absen di 2 pertandingan itu, yang sangat memberi dampak buruk pada aspek penyerangan The Blues. Awalnya para fans Chelsea sempat merasa biasa-biasa saja melihat absennya 2 winger Chelsea itu, karena memang sejak beberapa pertandingan terakhir, baik Neto maupun Garnacho, keduanya tampil dengan penampilan yang tidak memuaskan. Namun yang terjadi adalah akibat absennya 2 pemain sayap ini ternyata cukup mempengaruhi kreativitas serangan Chelsea. Dalam konferensi pers terbaru pelatih interim The Blues yang bernama Callum McFarlane, ia telah memberikan penjelasan penting. McFarlane mengkonfirmasi bahwa kedua winger Chelsea itu memang sedang mengalami masalah otot ringan. Cedera jenis ini memang terlihat ringan, tetapi harus tetap ditangani dengan hati-hati. Karena jika terlalu dipaksakan, maka nantinya bisa berujung menjadi lebih parah. Beruntung untuk Chelsea, kabar baik yang dinanti-nanti akhirnya datang setelah laga melawan Liverpool. Saat ditanya apakah Neto dan Garnacho mempunyai peluang tampil di final Piala FA akhir pekan ini, McFarlane menjawab dengan optimis, namun juga dengan realistis, bahwa kondisi keduanya semakin membaik dan bahkan siap ikut berlatih secara normal pada pekan ini. Jawaban ini mungkin terdengar sangat hati-hati, tetapi di dalam dunia sepak bola profesional, pernyataan ini sudah menjadi sebuah sinyal positif. Artinya apa? Artinya keduanya tidak mengalami cedera jangka panjang dan mereka berdua sudah memasuki masa pemulihan. Bisa disimpulkan, peluang tampil di final Piala FA masih terbuka lebar, baik itu untuk Neto maupun Alejandro Garnacho. Jika benar Neto dan Garnacho bisa kembali di final Piala FA nanti, itu akan menjadi tambahan energi besar untuk skuad The Blues. Kecepatan Neto dan Garnacho di sisi sayap bisa menjadi senjata penting dalam pertandingan besar, terutama saat menghadapi tekanan di laga final. Apalagi jika melihat rekor apik Alejandro Garnacho ketika ia bermain di Stadion Wembley. Sang pemuda asal Argentina berhasil mencetak gol di final Piala FA tahun 2024, lalu mencetak gol di final Community Shield tahun 2024. Dan menariknya adalah, kedua gol itu ia lakukan saat melawan Manchester City, yang juga menjadi calon lawan Chelsea di final Piala FA akhir pekan ini. Jangan lupa juga bahwa Alejandro Garnacho
sempat ikut mengangkat trofi Carabao Cup pada tahun 2023, sehingga bisa disimpulkan Stadion Wembley cukup bersahabat dengan dirinya. Final Piala FA bukan hanya sekadar pertandingan, melainkan itu momen pembuktian dari skuad muda The Blues. Posisi mereka saat ini yang hanya menempati peringkat 9 klasmen, dan jika itu bertahan sampai musim ini berakhir, artinya di musim depan nanti The Blues tidak akan bermain di kompetisi Eropa. Namun jika seandainya Chelsea mampu keluar sebagai juara Piala FA, maka kemenangan ini akan otomatis memberikan jatah tiket ke kompetisi Europa League. Apapun yang terjadi, The Blues harus tampil all out untuk mengalahkan Manchester City. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu comeback-nya seorang Levi Colwill. Sekarang kita beralih ke update berita yang lebih emosional. Setelah mengalami cedera ACL sejak awal musim, banyak fans Chelsea yang merasa khawatir tentang masa depan Levi Colwill. Cedera ACL adalah salah satu cedera terberat dalam dunia sepak bola. Jika ada seorang pemain yang menderita cedera ini, maka biasanya membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa pulih, dan tidak jarang para pemain ini membutuhkan waktu yang lama untuk kembali ke performa terbaik mereka. Namun apa yang terjadi? Levi Colwill telah kembali bermain selama 90 menit penuh ketika melawan Liverpool. Dan yang lebih mengesankan lagi adalah performanya tidak terlihat menurun. Tidak ada tanda-tanda kehilangan kepercayaan diri, tidak ada keraguan-raguan dalam melakukan duel, dan yang paling penting, tidak ada penurunan kualitas dalam melakukan distribusi bola ke depan. Kehadirannya membuat lini belakang Chelsea terlihat jauh lebih stabil. Levi Colwill bukan hanya seorang bek biasa, ia juga berperan sebagai leader di lini pertahanan. Melihat bagaimana caranya melakukan komunikasi dengan rekan satu tim yang cukup jelas, lalu positioningnya selalu disiplin, dan kemampuannya membaca permainan sangat berguna untuk membantu tim. Permainan Chelsea terlihat lebih fluid dan terorganisir ketika Colwill berada di atas lapangan. Build up dari belakang menjadi lebih rapi, transisi bertahan ke menyerang lebih terorganisir, dan itu adalah sesuatu yang telah lama hilang dari Chelsea. Chelsea benar-benar merindukan sosok Levi Colwill, dan keputusan manajemen yang tidak segera mencari penggantinya sejak ia dikonfirmasi menderita cedera panjang telah membawa kemunduran untuk Chelsea di musim ini. Jika saja Levi Colwill kembali lebih cepat dari cedera ACL-nya, maka bukan tidak mungkin perjalanan Chelsea di musim ini akan sangat jauh berbeda. The Blues mungkin tidak perlu berpisah dengan Enzo Maresca, lalu The Blues tak akan terseok-seok di papan tengah, bahkan peluang untuk finish di zona Liga Champions bukanlah hal yang mustahil seperti sekarang ini. Namun untuk saat ini, yang terpenting adalah Levi Colwill sudah kembali, dan kabar yang lebih menggembirakan lagi adalah sang bek berusia 23 tahun ini berpeluang besar tampil di final Piala FA melawan Manchester City. Jika itu benar terjadi, maka Chelsea bisa mendapatkan tambahan kekuatan besar. Laga final selalu membutuhkan pemain dengan mental kuat, dan Levi Colwill sudah membuktikan bahwa ia siap menghadapi tekanan besar setelah comeback dari cedera panjang. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu rumor transfer Ethan Nwaneri. Nama yang mulai dikait-kaitkan dengan Chelsea baru-baru ini adalah Ethan Nwaneri. Pemain muda asal Inggris yang baru berusia 19 tahun, saat ini sedang bermain untuk Marseille dengan status pinjaman dari Arsenal. Situasinya di Arsenal
membuat masa depannya mulai dipertanyakan. Dengan kehadiran pemain seperti Bukayo Saka, Noni Madueke, dan juga Max Dauman, maka persaingan di posisi sayap akan semakin sangat ketat. Kabar terbaru mengatakan Arsenal cukup terbuka untuk menjual Ethan Nwaneri jika ada tawaran yang sesuai. Di tahap ini, Chelsea mulai mengaktifkan radar mereka. Sejak era Bluco mengambil alih, The Blues memang dikenal aktif memburu talenta muda berbakat. Strategi jangka panjang klub kini lebih fokus pada pemain-pemain muda dengan potensi besar. Ethan Nwaneri dianggap memiliki kualitas teknik yang baik, kecepatan bermain, dan visi yang menjanjikan. Jika transfer ini benar terjadi, maka Chelsea bisa mendapatkan tambahan di opsi lini serang, terutama sebagai pemain rotasi dalam musim panjang yang penuh kompetisi. Namun tentu saja, rumor ini masih tahap rumor awal dan pastinya banyak juga klub Premier League lainnya yang tertarik kepada Ethan Nwaneri. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah Chelsea benar-benar membutuhkan Ethan Nwaneri? Apalagi jika kita melihat rivalitas kedua tim yang memanas. The Blues jarang sekali membeli pemain-pemain dari Arsenal, dan sejauh ini mereka hanya pernah membeli Ashley Cole dan Olivier Giroud yang terjadi pada tahun 2006 dan 2018. Sebaliknya untuk Arsenal, entah sudah berapa kali The Gunners membeli pemain-pemain dari Chelsea. Arsenal bahkan bisa dibilang sebagai konsumen tetap dari Chelsea Mart. Sekian banyak pemain-pemain Chelsea yang pernah dibeli oleh tetangga merah. Kalau menurut kalian Blues, haruskah manajemen bergerak untuk mendapatkan tanda tangan Ethan Nwaneri? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Sebagai penutup pada episode kali ini, skuad The Blues sedang berada di fase penting menjelang musim berakhir. Final Piala FA bisa menjadi momentum besar dan kembalinya pemain-pemain kunci bisa mengubah atmosfer tim secara signifikan. Bagi para fans, inilah saatnya untuk tetap optimis karena di dalam sepak bola selalu tentang momentum dan mungkin saja justru di akhir musim inilah Chelsea menemukan kembali identitas dan kekuatan mereka. Bagaimana menurut kalian Blues? Sanggupkah Chelsea mengalahkan Manchester City pada ajang final Piala FA akhir pekan ini? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.